warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu
fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal lail. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu dan di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau di dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya
dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Ia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat junjungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya juga lah kita hari ini bisa berhadir kembali di program Gemar Ramadan di hari ke-19. Selawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Di program Gemar Ramadan ini kita sudah kedatangan Ustadz Haji Muhammad Ahyad. Khaifah halo Ustaz. Alhamdulillah khair, baik. Alhamdulillah.
Dan mari kita dengarkan bersama kajian tentang 10 malam keistimewaan di malam akhir Ramadan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidasy syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa HSS TV yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kewajiban kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita tidak pernah terhenti. Setiap saat, waktu, detik. Di antaranya kita sampai saat ini yang sama-sama dapat kita rasakan. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan, waktu, umur kepada kita, sehingga kita masih diizinkannya menghirup udara Ramadan. Bahkan pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan bulan yang paling mulia dalam satu tahun. Disebut penghulu bulan. Karena di dalam bulan Ramadan banyak mengandung fadilat, kelebihan-kelebihan. Lebih-lebih di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Nah, itu diantaranya sangat diharapkan bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu turunnya adalah di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw Lailatul Qadri fi asril awakhir min Ramadan. Kata Rasulullah, carilah, intailah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, pemirsa HSS TV yang berbahagia, di 10 terakhir bulan Ramadan ini hendaknya lebih kita sungguhi dalam berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya lebih lagi kesungguhan kita daripada malam-malam hari-hari sebelumnya. Karena orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menghidupkan Ramadan, lebih-lebih 10 terakhir Ramadan dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Baik ibadah yang kita lakukan secara berjamaah,
ataupun ibadah yang kita lakukan secara sendiri-sendiri. Bahkan Rasulullah itu ada riwayat Salman suntuk beliau tidak tidur karena mengharapkan Lailatul Qadar, yang mana orang yang beribadah di Lailatul Qadar itu bertepatan dengan Lailatul Qadar itu khairun min alfis syahr. Nilai pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih kurang ya, 83 tahun 4 bulan. Umur kita mungkin kalau ingin beribadah seperti ini kan ya sekadar niat aja, mungkin umur kita tidak bisa sampai. Ambil kesempatan, hendaknya kita ambil kesempatan. Di bulan Ramadan, lebih-lebih 10 terakhir Ramadan ini. Karena disinilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Hanya umat Rasulullah yang diberikan Allah Lailatul Qadar. Nah, ini kita ambil kesempatan. Karena disinilah untuk menutupi kekurangan kita. Apa kekurangan kita? Umur yang pendek-pendek. Karena kata Rasulullah, umur umatku itu umumnya antara 60 70. Itu secara umum. Cuma ya ada yang lebih daripada 70 juga ada baru meninggal. Di bawah 60 juga ada yang baru meninggal. Cuma secara umum. Nah, otomatis kalau umur pendek berarti kita tidak bisa beramal ibadah yang banyak. Karena kan orang beribadah itu modalnya umur. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya pahala ibadah ketika itu melebihi daripada pahala ibadah 1000 bulan. Sehingga pemirsa HSTP yang berbahagia, disinilah kesempatan kita untuk menutupi umur kita yang pendek. Untuk menutupi umur kita yang pendek. Sehingga walaupun pendek umur kita, tapi padat berisi dengan kebaikan. Beda dengan umat-umat yang dahulu, mereka itu padat dengan kebaikannya memang, karena modalnya umur mereka panjang-panjang. Nah, ada kan diceritakan, dihikayatkan, di zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa itu jalan-jalan, kemudian beliau melihat gunung yang sangat tinggi. Beliau daki gunung tadi. Sampai di puncak gunung, beliau melihat batu yang sangat besar. Yang lebih mengherankan beliau, batu itu sangat putih, lebih putih daripada susu. Sehingga beliau bingung, heran, beliau takjub melihat batu ini sangat besar dan sangat putih. Ya, takjubnya, bingungnya seorang nabi, jawabannya dari Allah. Turun wahyu kepada Nabi Isa. Wahai Isa, kata Allah Ta'ala, apakah kamu ingin melihat yang lebih mentakjubkan daripada yang engkau lihat sekarang ini? Apa jawab Nabi Isa? Ya, mau. Kata Nabi Isa kepada Allah, mau. Sehingga batu tadi belah dua. Ternyata, kalau sekadar belah dua kadang membingungkan, banyak aja batu pecah itu kan. Ternyata di dalam batu itu ada orang tua sedang beribadah. Manusia dalam batu beribadah. Di hadapan orang tua itu
ada anggur. Ditanya oleh Nabi Isa, berapa lama sudah engkau beribadah dalam batu ini? Aku beribadah, kata orang tua tadi, dalam batu ini sudah selama 400 tahun. Anggur ini apa yang di hadapan sampian ini, di hadapan engkau ini, anggur ini? Inilah rezekiku setiap hari datang. Bingung lagi Nabi Isa. Ya Allah, ya Nabi Isa, ini manusia yang paling utama. Ini manusia yang paling afdal. Umurnya panjang 400 tahun, diisi semata-mata dengan ibadah. Nah, lalu turun wahyu kepada Nabi Isa. Ini sebenarnya hubungannya dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Wahai Isa, umat Nabi Muhammad ketemu dengan malam nisfu Sya'ban, dia hidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan ibadah, baik ibadah dengan berjamaah, ibadah perorangan, itu lebih utama, kata Allah, di sisiku daripada ibadah orang tua selama 400 tahun yang ada dalam batu ini. Nah, sehingga Nabi Isa berdoa kepada Allah, ingin dijadikan umat Nabi Muhammad. Karena kelebihan umat Nabi Muhammad diberikan malam nisfu Sya'ban tadi. Nah, begitu pula Lailatul Qadar, hanya ini diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Ambil kesempatan, ayo kita sungguh-sungguh beribadah. Jangan biarkan berlalu tanpa kita isi dengan ibadah. Supaya kita benar-benar mendapatkan keberuntungan, pembebasan, atau terbebas dari api neraka. Mungkin ini yang kami sampaikan. Syukran. Saya teringat dulu waktu saya kecil, di kampung-kampung itu ketika menjelang 10 malam terakhir Ramadan, banyak warga yang menyalakan lampu-lampu di depan rumah. Begitu gemerlap. Dan ini adalah malam 10 malam terakhir Ramadan. Lalu apa sebenarnya amalan apa yang harus kita perbanyak di malam 10 ini, 10 terakhir ini? Tadi Rasulullah mengatakan, carilah Lailatul Qadar di malam 10 terakhir. Lebih-lebih prediksi Rasulullah di malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 29. Itu lebih lagi. Nah, tentu orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu orang yang mengisi waktu itu dengan sungguh-sungguh dengan amal ibadah. Bukan orang yang hanya ketemu 10 terakhir Ramadan tapi dia suka bermalas-malasan, itu tidak memperoleh. Nah, oleh karena itu pemirsa HSTV, bahwa orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, dan ini mungkin hampir dapat kita pastikan, hanya orang yang sungguh dalam mengisi waktu di Ramadan, lebih-lebih 10 terakhir Ramadan dengan giat, dengan sungguh beribadah. Itu dapat kita pastikan. Karena disebutkan di dalam kitab Nihayatuz Zain bahwa Lailatul Qadar itu hanya turunnya sekejap. Seperti kilat yang menyambar pada malam itu. Tapi seluruh malam itu kena fadilat kelebihan Lailatul Qadar. Nah, jadi hampir dapat dipastikan kalau kita bersungguh-sungguh setiap malam, setiap Ramadan, lebih-lebih 10 terakhir Ramadan, hampir dapat dipastikan memperoleh yang namanya Lailatul Qadar, yang ganjarannya tadi lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Walaupun kita ini tidak melihat atau tidak diperlihatkan Allah fenomena-fenomena ajaib. Misalnya melihat cahaya atau mendengar
diberi salam oleh malaikat. Bisa itu, melihat cahaya. Bahkan kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata beliau, tanda orang itu diberi salam oleh malaikat, malaikat itu apabila memberi salam sekaligus apa aja kita menjabat tangan kita. Nah, tanda orang itu diberi salam dan dijabat tangan oleh malaikat, bulu kuduknya merinding dan mengeluarkan air mata, hatinya menjadi lembut. Nah, walaupun kita tidak melihat, tidak diperlihatkan Allah fenomena ajaib itu, kalau kita bersungguh-sungguh dalam seluruh Ramadan, lebih-lebih 10 terakhir Ramadan, sungguh beribadah, insya Allah hampir dapat dipastikan kita memperoleh yang namanya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan tadi. Baik, Ustaz. Jadi artinya kalau kita selalu bersungguh-sungguh, insya Allah kita kena, insya Allah bertemu Pasti, insya Allah, Lailatul harapan Qadar. besar. Lalu kemudian apakah ada doa-doa atau zikir-zikir Oh, yang iya. bisa agar kita mendapatkan Iya. Lailatul Qadar itu? Sebenarnya secara umum aja, yang penting kita isi dengan ibadah. Tetapi dalam kitab Nihatuz Zain itu sendiri juga pernah kita baca, di sana tingkatan ibadah dalam mengintai-ngintai Lailatul Qadar ini ada 3 tingkatan. Yang paling utama, paling baik itu adalah memperbanyak salat. Qiyamul lail, tahajud, termasuk qiyamul lail, tarawih. Itu yang paling utama. Ya, sesuai aja. Kalau salat ini lebih berat lah daripada yang lain. Malas orang kadang-kadang. Itu yang paling cara yang paling tinggi, itu yang paling baik. Yang kedua, dengan memperbanyak zikir. Nah, yang namanya zikir itu umum. Kullu lafzin yuthabu qailuhu. Setiap bacaan yang diberi pahala orang yang membacanya itu zikir. Tasbih, tahlil, tahmid, baca Quran termasuk bagian daripada zikir. Nah, minimal setidak-tidaknya ini yang paling rendah dalam kita mengintai-ngintai Lailatul Qadar itu dengan mengikuti salat Isya berjamaah dan subuh berjamaah, itu minimal. Nah, karena di dalam hadis, man shallal Isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat Isya berjamaah, maka dia mendapat pahala seperti pahala ibadah salat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Kemudian dia sambung dengan salat subuh berjamaah, maka dia mendapat pahala seperti pahala sembahyang seluruh malam, beribadah seluruh malam. Nah, itu minimal. Kalau secara khusus amaliyahnya, riwayat dari Siti Aisyah, istri Rasulullah, menanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa nang ulun baca? Apa yang baik yang saya baca ketika menemui Lailatul Qadar? Ujar Rasulullah, baca oleh kamu, hai Siti Aisyah, apa itu? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak baca itu, kata Rasulullah. Mungkin itu. Kalau kegiatan-kegiatan tradisional secara umat Islam, apakah ada gitu, Ustadz, misalnya iktikaf bersama atau doa bersama? Oh iya, memang itu aku lupa tadi. Rasulullah itu di 10 terakhir Ramadan untuk mengintai-ngintai Lailatul Qadar, beliau lebih banyak beriktikaf. Dalam hadis kata Siti Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asrul awakhir
Rasulullah itu apabila tiba 10 terakhir Ramadan, sadda mi'zarahu. Dia lebih mengencangkan tali kainnya. Maksudnya memperbanyak ibadah menjauhi istrinya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa iqaza ahlahu, dan beliau ajak istri-istri beliau untuk beribadah. Nah, jadi lebih perbanyak di 10 terakhir itu iktikaf. Artinya banyak beriktikaf, diam di masjid. Kenapa? Karena orang yang beriktikaf itu, kata Ibnu Abbas, orang yang beriktikaf itu tidak ada lain. Dia semata-mata kebaikan yang dia lakukan. Dan dia, orang beriktikaf itu terbentengi daripada kemaksiatan. Kalau kita berada di masjid aja, maksiat apa yang dikerjakan? Semata-mata kebaikan, lebih-lebih dia isi dengan amal ibadah, zikir, baca Quran, salat. Tidak ada peluang untuk kemaksiatan. Makanya berarti orang beriktikaf itu semata-mata kebaikan. Nah, jadi tepat untuk menunggu Lailatul Qadar. Saya pernah mendengar Ustadz, Lailatul Qadar itu adalah pembebasan dari api neraka. Bisa diterangkan Ustadz? Iya. Memang bulan Ramadan itu apa yang di dalam hadis bahwa terbagi kepada 3 fase. Fase 10 pertama, fase 10 yang kedua, fase 10 yang terakhir. Fase yang pertama yaitu yang dalam hadis disebutkan awaluh rahmah ya. 10 yang pertama itu awalnya itu adalah rahmat. Artinya di 10 pertama itu Allah mencurahkan rahmatnya lebih banyak. Nah, oleh karena itu perbanyak ibadah. Bahkan itu lebih berat. 10 pertama ini kita baru berpuasa, kita penyesuaian. Nah, sehingga Allah memberikan harapan bahwa raihlah rahmat pada 10 pertama itu. Fase yang kedua, maghfirah, ampunan dari Allah. Nah, tidak lain tujuan Allah untuk membebaskan dosa-dosa orang yang berpuasa. Raihlah keampunan di 10 yang kedua. Terakhir, 10 terakhir, itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, maka dengan ibadah kita mulai awal Ramadan, 10 pertama, 10 yang kedua, 10 terakhir, ini pamungkas ini. Nah, sehingga seluruh ibadah kita menjadi sebab. Lebih-lebih ketika kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, ini menjadi sebab terbebasnya dari api neraka. Ya tentu orang yang terbebas dari api neraka tadi orang yang mengisi waktunya tadi dengan sungguh beribadah. Kalau peran puasa dalam memaknai 10 terakhir Ramadan ini bagaimana Ustaz? Jadi memaknai 10. 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi begini, 10 terakhir Ramadan adalah sebenarnya ini berkumpulnya antara suka dan duka. Suka, alhamdulillah kita di akhir-akhir Ramadan dengan pertolongan Allah kita dapat menang dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Kita sudah mendekati hari kemenangan Idul Fitri. Tetapi duka, kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Mungkin kita tahun depan, mungkin Allah tidak memberi kesempatan lagi. Nah, oleh karena itu, sungguh ini kita anggaplah mungkin Ramadan terakhir bagi kita. Kenapa kita menganggap seperti demikian? Supaya kita lebih sungguhi lagi di 10 terakhir Ramadan ini untuk beribadah. Kan itu. Terakhir nih Ustadz, bagaimana
pesan apa yang dapat kita ambil dari sejarah-sejarah Lailatul Qadar ini? Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi zaman dulu. Oh, yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya ada riwayat dalam kitab itu, Lailatul Qadar ini sebenarnya hasil keluhan Rasulullah kepada Allah. Ketika itu diceritakan kepada Rasulullah bahwa ada zaman dahulu ada seorang laki-laki dari golongan Bani Israel. Bahkan ada riwayat mengatakan ini nabi yang bernama Sam'on. Nah, itu diberikan Allah kekuatan melebihi daripada manusia normal kekuatannya. Yang mana diceritakan kepada Rasulullah, Sam'on ini ada yang mengatakan nabi, dia berperang dengan menaiki kendaraan kuda selama 1000 bulan. Sehingga pelanak kuda itu tidak pernah kering dari keringatnya. Berapapun banyaknya orang kafir musuh, dia dapat mengalahkan. Dia sendiri menghadapi, hanya dengan sendirian. Lalu Rasulullah berkata, berpikir beliau, aduh, harusnya umatku yang begini. Luar biasa ini, Sam'on ini. 1000 bulan berperang. Kita tidak bisa membayangkan, kata Rasulullah, pahalanya di sisi Allah. Angkat senjata, berperang sabilillah melawan orang-orang kafir. Dia dapat menang. Ya Allah, ya Rasulullah, harusnya nih umat kok nanggainin seperti ini. Nah, lalu Allah memberikan kepada umat Rasulullah Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada Sam'on yang berperang 1000 bulan tadi. Nah, ini sejarahnya dah. Alhamdulillah, jadi Lailatul Qadar ini hanya khusus diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, tidak kepada umat yang sebelumnya. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat mulia. Sangat mulia. Dan momen Ramadan ini adalah momen kita mengambil kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Iya. Syukron Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini menjadi inspirasi, menjadi penerang kita untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari selanjutnya. Amin. Pemirsa HSS TV, demikian perjumpaan kita hari ini. Kami dari HSS TV mengucapkan selamat menjelang berbuka puasa. Saya Suyansah dan Ustadz Guru Hayat mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.